Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Gesya Nurbayan dari Prodi S1 Sistem Informasi Telkom University. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh study from home terhadap tingkat stres orang tua dalam membimbing anaknya belajar pada masa pandemi COVID-19. Yang akan saya bahas di sini ada 4 bagian, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang dan contoh kasus. Yang kedua ada landasan teori. Yang ketiga ada pembahasan terkait topik yang saya angkat. Yang keempat ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Latar belakang dari diangkatnya topik ini yaitu kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih menjadi sebuah ancaman bagi kesehatan dunia dengan segala bentuk penularannya. Penularan COVID-19 seringkali tidak diduga oleh masyarakat, baik melalui kontak fisik secara langsung dengan orang yang terpapar COVID-19 maupun melalui benda di sekitar. Pandemi ini tentu sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pariwisata, budaya, hingga pendidikan. Semua kegiatan yang semula berjalan dengan lancar tiba-tiba menjadi terhambat dan tidak dapat dilaksanakan secara bebas seperti sebelumnya dan harus dilakukan dari jarak jauh. Pada sektor pendidikan, Kemendikbud telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan dalam keadaan darurat penyebaran COVID-19, di mana seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah digantikan dengan pembelajaran secara daring atau study from home. Mekanisme dari pembelajaran jarak jauh ini yaitu guru memberikan materi melalui media seperti WhatsApp, YouTube, Google Meet, Zoom Meeting, dan lain sebagainya, serta tugas yang kemudian yang dipelajari dan dikumpulkan kepada guru yang bersangkutan secara online. Namun, saat study from home diberlakukan, orang tua justru merasa terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini umumnya terjadi pada orang tua yang anaknya duduk di bangku SD, karena mereka tidak terbiasa mengerjakan tugasnya secara mandiri. Contoh kasus, pada suatu hari, orang tua memarahi anak ketika anak tidak mau melakukan kegiatan Zoom di pagi hari. Pada saat itu, orang tua yang berinisial A, yang bekerja sebagai seorang pegawai bank, sedang melakukan kegiatan work from home. Pada waktu bersamaan, anak juga harus gabung ke Zoom meeting karena pembelajaran daring sudah dimulai. Setelah orang tua tersebut menyiapkan anaknya untuk belajar, anak tersebut tidak mau mengikutinya. Orang tua pun langsung memaksa anak untuk duduk di depan laptop dan membentak anak untuk mau belajar. Anak tersebut kemudian menangis dan orang tua malah memukul anak dan mengancam anak. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan, ada 3 teori yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, ada study from home. Study from home, atau yang sering kita sebut sebagai pembelajaran daring, didefinisikan sebagai sebuah metode pembelajaran dari rumah masing-masing dengan memanfaatkan media elektronik sebagai perangkat penunjang proses belajar mengajar baik formal maupun non-formal, sehingga mampu menutupi beberapa masalah seperti waktu, jarak, dan lain-lain. Yang kedua itu ada stres. Dalam buku Psikologi Abnormal, edisi kelima dari Nevid, stres mengacu pada tekanan atau permintaan pada yang ditempatkan pada organisme untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri. Yang ketiga ada orang tua. Menurut Mayumi yang dikutip oleh Kartini Kartono, orang tua didefinisikan sebagai pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Oke, bahasan pertama yaitu pentingnya peran orang tua ketika anaknya study from home. Terdapat 4 peran orang tua selama masa pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu sebagai guru di rumah. Orang tua yang membimbing dan menguasai anak ketika anak belajar online. Yang kedua, orang tua sebagai fasilitator. Orang tua memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak ketika belajar secara daring berlangsung. Ketiga, sebagai motivator.
Orang tua harus mampu memberikan motivasi kepada anaknya untuk tetap bersemangat mengikuti pembelajaran secara online. Yang keempat, sebagai direktur, orang tua menjalankan peran untuk mengarahkan anak supaya mau mengikuti proses pembelajaran online. Oke, bahasan kedua yaitu gambaran dan tingkat stres orang tua. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, salah satu langkah yang dilakukan adalah pembatasan fisik maupun sosial. Hal ini tentunya mengganggu pada semua aspek kehidupan, khususnya kegiatan akademik dan kegiatan belajar mengajar. Pemerintah telah menerapkan kebijakan belajar mengajar dari rumah atau study from home. Hal ini membuat orang tua menggantikan peran guru untuk mendidik dan mengajar anak secara langsung saat anak belajar di rumah. Karena demikian, tak sedikit orang tua, khususnya para ibu, yang merasa terbebani anaknya belajar secara daring karena banyak tugas. Hal ini membuat para ibu lebih sibuk dibanding hari-hari sebelumnya, karena kerjaan mereka menjadi double, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah dan membimbing anaknya belajar di rumah. Meskipun di satu sisi orang tua senang bahwa mereka bisa bermain dan berkumpul dengan anaknya setiap hari, tetapi di sisi lain orang tua belum begitu siap mendampingi anak belajar di rumah selama beberapa bulan ke depan sampai pandemi ini berakhir. Kondisi akan lebih menyulitkan lagi bagi orang tua yang kesehariannya bekerja. Kesibukan mereka tentunya bertambah padat. Aktivitas anak bersekolah di rumah tentu sangat menguras energi, tidak hanya tenaga, tetapi juga pikiran. Hal ini membuat tingkat stres orang tua menjadi sangat tinggi dibanding hari-hari sebelum study from home diberlakukan. Oke, yang selanjutnya yaitu bahasan ketiga, kendala orang tua saat mendampingi anak belajar di rumah. Pada saat membimbing anak belajar di rumah, tidak sedikit orang tua yang mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses belajar mengajar. Hal ini tentu dapat membuat orang tua merasa terbebani oleh diberlakukannya sistem pembelajaran daring atau study from home. Berikut penjelasan spesifik kendala apa saja yang dialami orang tua pada saat membimbing anaknya belajar di rumah. Yang pertama, kesulitan dalam menumbuhkan minat belajar anak. Menumbuhkan minat belajar anak menjadi salah satu kendala orang tua saat mendampingi anaknya belajar di rumah. Pada saat pembelajaran di rumah, tentu anak mengalami seperti kecemasan, stres, jenuh, sedih, bosan, dan lain sebagainya, sehingga menurunkan minat belajar anak. Yang kedua, kesulitan dalam mengoperasikan gadget. Kesulitan dalam mengoperasikan gadget juga menjadi kendala bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran daring, tidak semua orang tua mampu mengoperasikan gadget karena ada beberapa orang tua yang belum melek teknologi. Yang ketiga, tidak memiliki waktu cukup untuk mendampingi anak belajar di rumah karena harus bekerja. Orang tua tidak memiliki waktu yang cukup untuk membimbing anak belajar di rumah kan harus bekerja menjadi kendala lain di masa pandemi COVID-19 ini. Yang keempat, orang tua tidak sabar dalam mendampingi anak belajar di rumah. Banyak orang tua dalam menemani belajar anak di rumah kurang sabar sehingga muncul kekesalan dan melampiaskannya pada anak. Hal yang menyebabkan tidak sabarnya orang tua salah satunya adalah orang tua juga sudah merasa jenuh dengan pembelajaran yang dilakukan di rumah serta work from home yang diterapkan. Yang kelima, kendala terkait jangkauan layanan internet. Data Kepulauan Indonesia sangatlah beragam. Hal inilah yang menyebabkan layanan internet sangat lamban atau bahkan tidak ada internet sama sekali. Hal inilah yang menjadi kendala orang tua dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Oke, bahasan keempat yaitu faktor yang memengaruhi tingkat stres orang tua. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi tingkat stres orang tua dalam membimbing anak belajar di rumah. Pertama, time management. Orang tua harus menyeimbangkan waktu pekerjaannya dengan tanggung jawab pengasuhan anak. Kedua, tingkat ekonomi yang tidak stabil. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kurangnya dukungan sosial. Orang tua akan frustasi jika anaknya tidak fokus dalam kegiatan belajar. Oke, bahasan kelima yaitu tantangan orang tua saat mendampingi anaknya study from home. Berdasarkan survei Tanoto Foundation terkait PJJ kepada 1.712 orang tua, hasil survei menemukan fakta bahwa terdapat 3 masalah utama orang tua mendampingi anak study from home. Pertama, orang tua kurang sabar dan jenuh menangani kemampuan dan konsentrasi anak.
56% untuk anak SD, dan 34% untuk anak SMP. Kedua, orang tua kesulitan untuk menjelaskan materi pelajaran kepada anak. Untuk SD sebesar 19% dan SMP sebesar 28%. Ketiga, orang tua kesulitan memahami materi pelajaran untuk anak SD sebesar 15% dan untuk SMP sebesar 24%. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yakni hasil penguatan pengaruh study from home terhadap tingkat stres orang tua menunjukkan bahwa study from home sangatlah berpengaruh terhadap tingkatan stres orang tua. Mengasuh anak di masa pandemi COVID-19 memiliki berbagai kendala, yaitu tidak bisa membagi waktu antara bekerja dan mendampingi anak, kesulitan dalam menumbuhkan minat anak belajar, orang tua tidak sabar mendampingi anak, dan kesulitan dalam perihal internet. Hal inilah yang dapat meningkatkan stres orang tua. Selanjutnya yaitu saran. Dengan mengacu kepada teori yang terdapat di pembahasan kedua, stres adalah suatu tekanan atau dorongan dalam tubuh. Stres yang makin berat hanya akan membuat orang tua menjadi tidak sehat secara fisik maupun secara batin. Saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya orang tua tidak menjadikan pandemi ini menjadi suatu permasalahan yang berat, karena hal tersebut akan membuat meningkatnya stres. Jangan sampai pandemi ini memengaruhi kesehatan mental kita, anak kita, dan keluarga kita. Lakukanlah hidup ini dengan senantiasa bersyukur, hadapi dengan hal-hal positif, dan jalani hari dengan penuh semangat agar kehidupan menjadi lebih berarti. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.